kepentingan secara ideologis yang pro terhadap liberalisasi dengan sistem pasar, sehingga mengabaikan peran negara atau peran pemerintah untuk memberikan proteksi kepada industri atau memberikan proteksi pada naiknya volume perdagangan di dalam negeri dengan domain barang-barang impor. Dengan barang-barang impor saat ini itu bagaimana bisa kita atur sehingga barang-barang lokal atau produk nasional itu bisa lebih domain dalam peningkatan volume perdagangan, yang itu merupakan salah satu target dari dibuatnya undang-undang perdagangan yang umur 68 tahun kita merdeka ini belum mempunyai undang-undang yang secara letterlet atau pasti itu mengatur secara keseluruhan. Memang Komisi 6 harus banyak menyesuaikan dengan beberapa undang-undang yang terkait dengan perdagangan yang saat ini ada dan sudah berjalan, seperti Undang-Undang Resi Gudang, Undang-Undang KPPU, juga Undang-Undang UMKM, ya. Kemudian ada lagi menyangkut Undang-Undang Perindustrian juga kita kaitkan. Ya. Semuanya ini kita ingin supaya integrated. Itu yang bisa kita sampaikan, bahwa kita tetap beri catatan kritis. Kita tidak mau undang-undang perdagangan ini hanya sekedar memayungi kondisi perdagangan yang saat ini ada, sehingga mengabaikan nasional interest kita yang secara garis besar. Nasional interest kita itu dua hal. Yang pertama, bagaimana meningkatkan atau memberikan ruang terhadap penciptaan lapangan kerja, dan yang kedua adalah bagaimana menekan devisa kita untuk tidak lepas dengan sistem perdagangan yang saat ini jelas jomplang atau tidak seimbang dengan adanya defisit neraca perdagangan. Ini yang tentunya kita mengakui, ya, karena keterbatasan juga sebagai politisi dengan wawasan global, karena undang-undang ini theme-nya harus global dengan keputusan nasional, yang mana liberalisasi atau pasar bebas bisa saya katakan tidak bisa lagi sebagai sesuatu yang begitu saja kita tolak, tapi bagaimana persikapan terhadap pasar bebas ini atau sistem liberalisasi ini dalam konteks aturan-aturan atau wilayah-wilayah yang memang harus kita amankan. Salah satu contoh bahwa bagaimana kesepakatan terhadap agreement free trade yang kemarin hanya sekedar diputuskan oleh satu menteri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam DIM hampir semua fraksi menginginkan itu perlu adanya otoritas kewenangan dari representatif daripada rakyat itu sendiri adalah DPR. Itu perlu ada suatu hal yang membedakan supaya kesepakatan free trade ini tidak hanya sekedar diputuskan oleh eksekutif, tapi karena menyangkut hal yang berdampak luas dan strategis, DPR memberikan suatu masukan dalam daftar isian masalah untuk disepakati secara bersama-sama. Itu hal yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan dalam dengan 70% impor kita, apakah tidak perlu Presiden menerbitkan Perpu misalnya seperti itu akibat liberalisasi? Ya, untuk pangan kita sekarang ini 60% totalnya kita impor. Jadi kita bukan bangsa produsen lagi, tapi bangsa predator, tukang makan. Kalau kita masuk ke buah lebih tinggi lagi, tidak 60%. Apakah ini sudah menjadi suatu keprihatinan? Saya kira mindset atau cara pandang, ya. Menurut saya yang salah bukan kebijakannya, tapi cara berpikirnya yang salah pemerintah terhadap sistem ekonomi kita yang demikian melepaskan aspek pasar, sehingga menempatkan posisi pemerintah pada posisi fasilitasi yang lebih cenderung memberikan
bentuk-bentuk sistem liberal atau sistem free trade ini yang mereduksi dari berbagai macam produk kita. Kalau perlunya jelas, karena sekarang ini kalau kita lihat misalnya dari bawang putih ya, dari bawang putih itu dari kemampuan kita produksi 80 ke 60 ke 40 dan sekarang tinggal 20%. Ini karena akibat komoditas bawang putih yang masuk dalam barang bebas. Kan ada 3, barang yang bebas, barang yang diawasi atau diatur, barang yang dilarang. Nah sekarang ini kemarin sebenarnya sudah mulai ada empati, pengaturan adanya 4 pelabuhan, kemudian sistem karantina. Ini kan sebenarnya kita mengatur untuk memberi ruang pada petani supaya ada suatu hal yang kita dapatkan, produk-produk pertanian kita pada posisi yang kompetitif, gitu. Tetapi tidak tahu mengapa akhirnya semua dibuat langka, semua dibuat suatu sistem yang seolah-olah sistem pengaturan itu berdampak terhadap tingginya harga-harga komoditas hortikultural, sehingga akhirnya sekarang nggak jelas pengaturan pelabuhan dan sistem karantina ini yang awalnya didesain begitu bagus. Kita tidak melarang adanya barang bebas hortikultural masuk, tapi kita atur supaya ada sesuatu yang memperlambat untuk memberi ruang pada produk-produk petani kita itu untuk masuk ke pasar. Tapi ternyata begitu dibombardir dan akhirnya sekarang itu lepas lagi ya. Sekarang komoditas-komoditas ini tidak terkendali karena kepanikan harga yang dibuat dengan sistem kartel yang ada, dan itu pun akhirnya kartelnya juga akan ketemu karena ini merupakan suatu konspirasi persemakmuran yang sangat canggih, sehingga akhirnya justru regulasi atau aturan itu yang diredusir menjadikan hortikultura menjadi barang bebas yang tanpa diawasi. Permainan-permainan semacam inilah yang harus dijawab dalam undang-undang perdagangan. Apakah dimungkinkan nanti Pak Ihsanuddin bahwa kita mau minta komoditas strategis itu tidak lagi dengan kepres yang terlalu lama,